Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Wuri Sutarti. Kalian hari ini akan belajar bersama Ibu mengenai teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar secara daring dan kita menggunakan aplikasi e-learning. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasarnya adalah kalian akan mengidentifikasi dan menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Tujuan dan manfaat mempelajari teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama, menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati. Yang kedua, mendapatkan data-data yang objektif sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, dari data hasil observasi, pembaca dapat menafsirkan dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau objek tertentu. Yang keempat, mengetahui kronologis peristiwa. Nah, sekarang kalian simak materi penjelasan berbentuk PowerPoint berikut ini. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah laporan hasil observasi atau pengamatan yang disajikan dalam bentuk teks tertulis maupun teks lisan. Jadi bentuknya ada dua ya, ada teks tertulis dan ada teks lisan. Nah, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi. Ibu bacakan ya, kalian simak. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3, wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa, yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah kulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkal dari bahan tanduk kerbau bule diolah sebagai sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Wayang wong bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan oleh orang. Wayang orang yang dikenali suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenali suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak, karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut pertama kali dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik.
Wayang kelitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tenco, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bahasa Jawa suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, sekarang kita belajar menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian dan sudut pandang atau pendapat. Untuk menyusun sebuah ringkasan, pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca pemahaman isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Nah, cara meringkas teks laporan hasil observasi, yang pertama, kita harus menemukan kalimat utama setiap paragraf. Nah, kalimat utama ini letaknya di mana? Nah, kalimat utama ini letaknya bisa di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Nah, kalau yang di awal disebut deduktif, kalau yang di akhir disebut induktif, dan kalau yang di awal atau yang di akhir disebut deduktif dan induktif. Yang kedua, menemukan ide pokok atau gagasan utama pada kalimat utama tersebut. Ide pokok ini letaknya di mana? Letaknya ada di kalimat utama, atau inti dari kalimat utama itu namanya ide pokok. Yang ketiga, merangkai gagasan setiap paragraf menjadi paragraf baru yang mewakili teks. Nah, setelah kita menemukan ide pokok per paragraf, kita rangkai dari ide pokok atau gagasan pokok tadi menjadi satu paragraf, maka akan menjadi kalimat yang padu. Nah, begitulah cara meringkas teks laporan hasil observasi. Nah, langsung saja kita ke contohnya ya, agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada dua paragraf teks wayang yang tadi sudah Ibu bacakan. Nah, sekarang kita contohnya. Nah, tadi cara meringkas teks laporan hasil observasi itu yang pertama, kita harus menemukan kalimat utamanya atau kalimat yang bersifat umumnya. Nah, di sini kalimat utamanya yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ide pokoknya apa nih? Ide pokok dari kalimat utama. Nah, ide pokoknya adalah wayang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, paragraf yang kedua, kalimat utamanya ada di awal, yaitu para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3.
Nah, kalau ide pokoknya yaitu para wali Songo membagi wayang menjadi 3, yaitu wayang kulit di Jawa Timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Nah, yang terakhir cara meringkas yaitu sudah menemukan ide pokoknya, kita rangkai ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, jadinya wayang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Para wali Songo membagi wayang menjadi 3, yaitu wayang kulit di Jawa Timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Nah, ini sebuah ringkasan, yaitu gabungan dari 2 ide pokok menjadi 1 paragraf. Fungsinya, fungsi teks laporan hasil observasi yaitu memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Setelah mendengarkan tayangan video tadi, sekarang kalian waktunya menjawab pertanyaan terkait hal-hal yang berhubungan dengan isi dari teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Pertanyaan pertama, informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut? Kedua, mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Ketiga, ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? Yang keempat, apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? Yang kelima, mengapa teks tersebut digolongkan teks laporan hasil observasi? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah mempelajari pengertian teks laporan hasil observasi, contoh teks laporan hasil observasi, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi, dan fungsi teks laporan hasil observasi. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Manfaat apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kalian bisa komen atau memberikan pertanyaan di e-learning ya. Kalian harus selalu aktif mengerjakan tugas, kemudian memberikan pertanyaan bila kalian tidak mengerti. Dan kalian juga harus tetap semangat belajarnya ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa bersama dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.